tak sedikit di suatu bagian dari kehidupan kita. Tidak mungkin tidak. Malah ada Santo siapa ya? Kalau nggak salah Santo Alfonsus berkata, mungkin kita nggak bisa banyak berdoa, tapi cukup katanya doa itu 3 menit. Doa itu 3 menit. 9 menit lah. Setiap hari 9 menit katanya. 3 menit pertama untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Walaupun Tuhan nggak perlu dipuji dan nggak perlu disembah, dia sudah sangat terpuji, sudah sangat luar biasa. Yang kedua, bagian kedua katanya 3 menit kedua mendoakan orang lainlah yang kita doakan. Dan yang ketiga, barulah melihat diri sendiri, apa yang menjadi harapan, permohonan, dan kebutuhan diri sendiri. Itu ada yang berkata demikian. Mungkin kita juga nggak tahu banyak berdoa seperti apa, tapi banyak orang juga berdoanya membuat Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Sebelum nyetir, tenenet, net. Itu udah satu doa. Tradisi yang sudah panjang malah tanda salib itu. Kalau nggak salah abad keempat atau abad ketiga sudah ada tanda salib seperti itu. Para saudara-saudariku, malam hari ini saya diminta, mudah-mudahan tidak overlapping dengan teman-teman yang lain, untuk berbicara mengenai pengertian doa, kemudian jenisnya katanya, pengertian, jenis doa, semuanya kurang lebih patokannya diambil dari Katekismus Gereja Katolik. Jadi saudara-saudari yang pewarta misalnya atau pengajar atau orang-orang Katolik yang biasa pun pasti sudah mengenal Katekismus Gereja Katolik. Dan itu yang menjadi dasar dari apa yang kita bicarakan. Karena itu sumber dari iman Katolik kita yang dituliskan. Jadi Katekismus Gereja Katolik. Mana? Share screen. Jadi hari ini pengertian, jenis, dan tradisi doa dalam iman Katolik. Mayoritas apa yang saya sampaikan, saudara bisa baca, saudara bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik KGK, yang pasti sudah sangat saudara-saudari ketahui juga. Mungkin beberapa dari kita pun sudah familiar dengan Katekismus Gereja Katolik itu. Nah, kita tahu apa itu doa. Bisa jadi kita tidak tahu definisinya, karena definisi doa itu bermacam-macam. Tapi kita pasti adalah para pelaku doa. Kita sendiri adalah orang-orang yang mempraktekkan berdoa. Saya yakin tadi ketika kita memulai pertemuan pun ada doanya. Kita sudah berdoa syafaat juga. Itu adalah salah satu bentuk dari doa yang ada dalam gereja Katolik juga. Jadi doa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Supaya apa kita berdoa? Kita berdoa supaya kita senantiasa, ini yang menjadi penting, yang menjadi hal yang sangat pokok, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ketika Yesus berbicara mengenai pokok anggur. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa, saudara-saudariku? Artinya doa itu merupakan satu relasi. Doa adalah satu relasi. Relasi akrab, hangat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah membaca Injil untuk perayaan Ekaristi besok, itu juga bicara mengenai doa. Dibicarakan besok Tuhan Yesus berkata, kalau kita berdoa itu minta katanya, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan.
Bagaimana kita bisa minta, bisa memohon itu, kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan? Itu sangat penting dalam doa. Jadi doa adalah satu relasi. Bagaikan relasi orang tua dengan anak. Anak kepada orang tuanya, kalau minta, terutama masih anak kecil ya, kalau udah gede kan udah malu, minta-minta terus. Masa udah kumisan, katanya udah dewasa, kok masih minta, masih menggerogoti. Tapi ketika masih kecil, ketika kita masih kecil, minta apa aja, enak gitu kepada orang tua. Dikabulkan, nggak dikabulkan, pokoknya minta. Malah kadang-kadang kalau kita minta juga ada ngambek-ngambeknya kan ya. Anak kecil itu kan bisa marah, bisa tiba-tiba teriak-teriak. Kadang-kadang kita juga kepada Tuhan dalam berelasi itu seperti itu juga. Mutung misalnya, marah, dan lain sebagainya. Mengapa saya bisa marah? Mengapa seorang anak bisa terus-menerus meminta? Memintanya juga sambil mengelas, mah, katanya kan ya. Seperti itu. Karena ada relasi. Relasi antara saya dengan Tuhan. Kita harus punya relasi yang baik itu. Ada yang berkata doa itu mengangkat hati dan budi. Jadi bukan hanya kata-kata belaka, tapi mengangkat hati dan budi. Mengapa Tuhan Yesus dalam Injil beberapa hari yang lalu ketika mengajari berdoa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah kalau doanya panjang-panjang itu, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Juga dia mengecam orang-orang yang berdoa panjang-panjang, orang-orang Farisi misalnya. Mengapa Tuhan Yesus bisa mengecam seperti itu? Karena doa mereka tidak pakai hati, tidak pakai budi, hanya di mulut doang. Maka doa itu harus benar-benar mengangkat hati dan budi kepada Allah. Memohon hal-hal baik kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudariku, kita mau doa panjang-panjang sesungguhnya tidak apa. Yang penting apa? Yang penting adalah hati dan budi kita terarah ke dia. Kita ingat Hana, ibu Samuel, supaya dia anak perjanjian lah. Siang malam dia berdoa sampai dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, bagaikan orang mabuk, udah jangan mengganggu lah, seperti itu. Di dalam perjanjian baru ada Nabiah Hana juga yang berdoa, dikatakan siang malam berada di bait Allah, berpuasa dan berdoa menantikan kedatangan Mesias. Jadi doa panjang-panjang pun nggak jadi soal. Mau panjang mau pendek, yang penting hati. Maka setiap kita berdoa juga harus selalu mohon rahmat dari Tuhan. Rahmat Allah supaya membantu kita, supaya datang membuat kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagi kita, doa harus menjadi sumber air hidup. Sumber air hidup yang membuat kita tidak dahaga. Ketika kita merasa dahaga, doa membantu kita supaya kita segar kembali. Seperti yang katakan tadi, doa itu harus muncul dari hati. Hati adalah rumah di mana aku berada dan tempat aku tinggal. Di dalam bahasa Biblis dikatakan, di mana aku turun, itu adalah hati. Bagaikan turun dari kendaraan, mau berjalan. Doa harus keluar dari hati itu. Hati menjadi satu pusat dari kehidupan kita. Tempat keputusan, tempat kebenaran, tempat perjanjian. Nanti diulangi lagi, bahwa hati itu adalah tempat keputusan, tempat kebenaran, tempat perjanjian.
Itu yang diajarkan juga dalam katekismus Gereja Katolik. Nanti kita akan kembali ke tempat ini. Doa adalah tindakan Allah dan tindakan manusia. Ia berasal dari Roh Kudus dan dari kita. Allah memberi ilham, memberi inspirasi, membantu kita untuk berdoa, sehingga membuat kita bisa berkata Aba, ya Bapa. Tapi kita sendiri manusianya harus berpartisipasi. Harus ada tindakannya. Seperti itu. Jadi doa adalah satu relasi hidup. Doa Kristen adalah relasi anak-anak Allah yang personal, intim. Relasi yang hidup dengan Bapa karena Dia Maha Baik, dengan Yesus Kristus, Putranya, dan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Doa adalah komunikasi dari hati dengan Tuhan. Doa adalah sikap percaya akan penyelenggaraan ilahi. Sehingga kita benar-benar merasa aman, nyaman, dan tenang. Sehingga kita bisa berkata kepada Allah, Dedi, Aba, ya Bapa. Karena kita yakin Dia tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya yakin mengenai hal ini. Dalam kadang-kadang ketika saya mengalami kesulitan, saya kadang-kadang nggak bisa berkata apa-apa, tapi saya yakin Dia, Tuhan, menemani saya, memberi peneguhan kepada saya. Saya selalu yakin, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ketika Tuhan memberikan yang terbaik pada saat Tuhan, pasti semuanya akan beres. Jadi keyakinan itu membuat kehidupan saya bisa tenang, lebih tenang. Seperti itu. Doa adalah, kata Santa Teresia dari anak-anak Yesus, bagiku doa adalah ayunan hati. Satu pandangan sederhana ke surga. Satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Ayunan hati. Mengayun, melihat ke atas, ke surga. Orang di ayun, masih ingat, mungkin saudara-saudariku pernah main ayunan waktu kecil. Kan happy, senang, naik ke atas, happy, bergembira. Satu seruan syukur cinta kasih di tengah kehidupan, di tengah situasi apapun juga, entah dalam suka, entah dalam duka, dan lain sebagainya. Sehingga gereja sendiri berkata, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan, satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal baik. Doa itu harus selalu demi hal-hal yang baik. Jangan jadikan doa kita doa politis, misalnya. Saya pernah masih ingat ketika di Biara masih frater, para frater itu sebel sama pimpinannya waktu itu. Almarhum Pastor Herman kan, disiplin keras gitu ya. Para frater sebel. Maka ada yang namanya doa eksperimen. Setiap hari Rabu kami punya doa eksperimen, artinya para frater membuat bentuk doa sendiri, bebas setiap kelompok. Jadi ada dibagi per kelompok. Ada satu kelompok yang protesnya kepada pimpinan itu, protes kepada pimpinan lewat doa. Dia berkata di dalam doanya, Tuhan, katanya, lembutkanlah hati para pemimpin supaya tidak marah-marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu para frater mendengar hati pemimpin yang tidak marah-marah, langsung ingat pimpinannya sendiri. Itu adalah doa politis. Dan memang didengarkan oleh pimpinan tersebut. Pimpinan tersebut terus kemudian marah, almarhum Pastor Herman kesal, marah. Maka minggu depannya dia berkata, tidak ada lagi doa eksperimen.
Karena doa eksperimen dijadikan doa politis untuk untuk mengkritik dan lain sebagainya. Doa politis. Yang di DPR juga kan kadang-kadang ada doa politis. Pak Jokowi yang kurus kering aja katanya didoakan juga kan ya. Doa politis ada. Itu dikatakan demikian. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah dan penuh sesal? Kita harus berdoa dari hati yang merendahkan diri, yang menundukkan diri. Siapa yang merendahkan diri, kata Tuhan Yesus, dia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa. Kerendahan hati adalah dasar doa. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Di depan Allah, gereja mengajarkan, di depan Allah, manusia sesungguhnya adalah pengemis. Pengemis itu seperti apa? Minta. Pengemis yang benar-benar pengemis, bukan pengemis gadungan, karena sekarang banyak pengemis gadungan, adalah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sehingga dalam Sabda Bahagia dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin di dalam roh. Miskin, benar-benar miskin. Karena apa? Karena butuh bantuan. Butuh bantuan. Orang yang nggak butuh bantuan, orang yang tidak rendah hati, nggak mungkin bisa berdoa dengan penuh kesungguhan. Tidak mungkin bisa berdoa seperti itu dengan sepenuh hati. Gereja berkata, doa adalah perjanjian. Doa itu adalah sebagai perjanjian. Mengapa dikatakan demikian? Tadi dikatakan dari mana datangnya doa. Doa datangnya dari hati. Ketika hati berdoa, berarti keseluruhan diri manusia ikut berdoa. Hati berdoa, mulut berdoa, otak berdoa, keseluruhan tubuh manusia ikut berdoa. Jika hati itu jauh dari Allah, doa pun tidak mempunyai arti. Hati itu adalah tempat keputusan. Hati adalah tempat keputusan. Tuhan Yesus ketika berkhotbah di bukit pun seringkali berkata ini kan ya, tentang hati ini. Misalnya ketika Tuhan Yesus bicara mengenai barang siapa menceraikan istrinya, dia sudah dan menginginkan di hatinya aja orang lain, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Karena apa? Hati adalah tempat keputusan. Segala sesuatu terjadi, dosa terjadi ketika hati sudah memutuskan. Kalau hati nggak memutuskan, walaupun ada keinginan-keinginan yang nggak benar, ada godaan-godaan, hati berkata tidak, maka kita tidak akan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati adalah tempat kebenaran, di mana kita memilih antara hidup dan mati. Hati adalah tempat pertemuan, karena kita hidup dalam hubungan dengan citra Allah, dengan Sang Pengasih dan Penyayang itu. Hati menjadi tempat perjanjian. Perjanjian saya dengan Tuhan, karena di dalam hati saya memutuskan, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Ya Tuhan, saya mau memuji dan memuliakan Engkau lewat hidup saya. Saya memutuskan bahwa Allah adalah Allah dan penyelamat saya. Maka saya berjanji untuk menjaga relasi hubungan itu. Maka dikatakan doa Kristen adalah hubungan perjanjian antara Allah dan manusia di dalam Kristus. Saya berjanji. Tuhan pun berjanji kepada kita. Ingat, di dalam perjanjian lama pun apa yang
dilakukan oleh manusia dan Allah, seringkali terjadi perjanjian manusia dengan Allah. Musa membuat perjanjian Sinai misalnya. Jadi banyak perjanjian. Nuh ketika Bahtera selesai, ada perjanjian juga Allah, bahwa Allah berjanji tidak akan menghancurkan manusia lagi, misalnya lewat pelangi itu. Doa Kristen adalah tindakan Allah dan tindakan manusia. Doa itu selalu sumbernya, doa yang sejati, berasal dari Allah sendiri, dari Roh Kudus dan pribadi manusia. Dalam persatuan dengan kehendak manusiawi, Putra Allah terjelma, doa mengarahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Dalam perjanjian baru, doa adalah hubungan yang hidup anak-anak Allah dengan Bapanya yang tidak terhingga baiknya, bersama Putranya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus. Maka dalam setiap doa, Katolik terlebih-lebih, kita menyatukannya dahulu. Selalu kita memulai doa dengan menyatukan diri kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus lewat tanda salib. Kadang-kadang juga dikatakan, mari kita hening sejenak, kita ungkapkan persatuan kita dengan Tuhan lewat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi itu doa, memang relasi, persekutuan dengan Allah. Persekutuan seluruh Tritunggal Maha Kudus dengan seluruh persatuan seluruh Tritunggal Maha Kudus dengan seluruh jiwa manusia. Dengan demikian, kehidupan doa berarti bahwa kita selalu berada dalam hadirat Allah yang 3 kali kudus dan dalam persekutuan dengan Dia. Kudus, kudus, kudus. Doa, kata Suster Bridge McKenna. Doa itu bagaikan mandi cahaya matahari. Karena dia orang bule ya. Maka doa itu kan orang bule kan, orang Eropa senang kan mandi matahari. Sehingga dia berkata, semakin kita sering terkena cahaya sinar matahari, semakin pula kulit kita berubah bercahaya seperti itu. Kalau orang Indonesia ogah dan di bawah sinar matahari, ya. Mandi cahaya matahari, doa itu bagikan mandi cahaya matahari. Semakin sering mandi cahaya matahari, semakin sering berelasi dengan Tuhan, kulit kita berubah bercahaya. Demikian juga dengan doa, semakin kita membuka jiwa pada kehadiran Allah, semakin pula sinar rahmat jiwa kita akan nampak dalam kehidupan setiap hari. Semakin kita sering berdoa, doa itu harus benar-benar menjadi tindakan nyata. Sinar dan rahmat jiwa kita nampak dalam kehidupan setiap hari. Saya pernah beberapa waktu lalu, mungkin 1 bulan lalu kalau nggak salah ingat, saya dengan Bro Krismanto bersama dengan beberapa pastor yang lain pergi ke kota Cirebon karena ada satu urusan pembangunan. Bro Kris bercerita mengenai apa yang terjadi, beberapa peristiwa dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan oleh Bro Kris bersama dengan keluarganya, bersama dengan Sis Maria, istrinya, Bro Krismanto bercerita, selalu dibawa dalam doa. Apapun bentuknya, selalu dibawa dalam doa. Apa yang Tuhan inginkan oleh Bro Krismanto. Para pastor yang lain berkomentar, wih gila ya katanya. Awam aja doanya kencang banget. Awam saja doanya kencang banget, kita gimana ya katanya. Dan itu berlanjut bukan hanya di mobil. Ketika udah turun esoknya saya rapat dengan beberapa teman, saya ceritakan yang sama. Rupanya
para pastor yang lain juga mendapatkan impresi yang sama. Wih, gila katanya. Doanya kencang banget. Apapun dibawa dalam doa. Kadang-kadang para pastor ini seperti orang kafir, lupa dalam doa katanya. Doanya lupa. Langsung aja mutuskan. Karena yang dipakai adalah otaknya. Seperti itu. Sering berdoa kan memang rahmat sinar kehadiran Allah itu nampak dalam kehidupan setiap hari. Disadari atau enggak, bicara. Ketika bicara pun doa muncul. Seperti itu. Jadi ada sesuatu, sinar. Maka wajar kalau dikatakan doa itu adalah nafas kehidupan, nafas hidup, oksigen spiritual bagi manusia. Tanpa doa, jiwa kita menjadi kering. Tanpa doa, baterai hidup kita bisa semakin kering, kering, dan kering. Maka harus mendapatkan oksigen baru yang membuat bisa segar kehidupan kita ini. Itu hidup kita nggak menyenangkan. Kalau dalam kehidupan kami, para imam, seringkali dikatakan demikian, mengapa ada pastor, ada imam yang keluar? Pasti teman-teman ngelihat bagaimana hidup doanya. Bagaimana hidup doanya. Dan memang kalau dilihat-lihat, para imam yang kemudian keluar, hidup doanya kering. Mungkin dia hadir, duduk, mungkin dia tetap mempersembahkan misa, tapi terasa oleh orang lain pun kering gitu ya. Jadi hatinya nggak ikut. Malah ada juga yang mengabaikan dan melalaikan itu. Kalau nggak tugas misa, misalnya nggak ikut misa, tidak misa, kalau nggak tugas seperti itu. 2 harian apalagi dilupakan. Dan memang bisa kering. Dan ketika udah kering, kehilangan pegangan, kehilangan arah, ya udah. Megap-megap. Dan misalnya kalau imam ya keluar. Jadi nafas kehidupan. Doa pribadi kita bagaimana? Jelas doa harus selalu menjadi prioritas dalam kehidupan ini. Berdoa itu tentunya bukan sekedar menyusun kata-kata, merangkainya dengan indah supaya kedengaran menarik. Kadang-kadang orang Katolik ketika diminta berdoa karena banyak yang menolak, mengapa? Karena berkata saya tidak bisa berdoa. Maksudnya apa tidak bisa berdoa? Tidak bisa merangkai kata-kata supaya indah. Itu. Padahal bisa berdoa. Orang setiap hari berdoa juga kan ya. Tapi ketika disuruh doa spontan, kadang-kadang tidak mau. Saya nggak bisa, saya malu. Mengapa? Karena baginya, yang berkata malu tidak bisa itu, doa itu harus merangkai kata-kata yang indah. Tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Harus keluar dari hati. Mau panas, mau dingin, mau jiwa gersang, mau apapun yang terjadi, harus disiplin. Dulu ada Abbas dari Okso, pimpinan biara Okso yang di Rawaseneng, memberi nasihat kepada saya. Waktu itu masih prater, ada bimbingan rohani, beliau memberikan satu sesi pertemuan mengenai doa. Saya katakan, Romo, kadang-kadang kalau doa brepir itu ibadat harian yang Mazmur setiap pagi, sore, waktu itu siang juga, karena masih novis, prater novis, pagi, siang, sore, ada doa, brepir, ibadat bersama. Saya ada doa itu, seperti itu, cukup sering saya bilang. Aduh, kayaknya kering banget sih, hanya ngomong doang, mengucapkan kata-kata. Malas jadinya. Jadi pikiran melayang. Romo itu hanya bilang, walaupun pikiran melayang, dia bilang, walaupun saat itu kamu merasa kering, tetaplah duduk diam berdoa, katanya. Jangan tinggalkan doa itu. Walaupun doa rosario kita terasa hambar misalnya, tetap berdoa rosario walaupun hanya mulut doang yang berbicara. Jadi tetap disiplin. Dan pada saatnya pasti Tuhan akan memberikan rahmat kepada kita. Pewahyuan doa. Allah. Gereja mengajarkan bahwa Allah selalu memanggil kita manusia untuk datang kepadanya.
kendati manusia sangat berdosa atau bersembunyi darinya. Dicari. Ketika Adam dan Hawa pertama jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Dicari-cari oleh Tuhan di Taman Firdaus. Mungkin Tuhan berkata, "Hei Adam, Hawa, di mana engkau?" Mungkin Tuhan berteriak-teriak ketika JJS itu jalan-jalan sore. Manusia itu sembunyi, tapi dicari oleh Tuhan. Akhirnya ketahuanlah. Kenapa? Mungkin kalau ada percakapan kurang lebih, kenapa kalian bersembunyi? Tuhan, kami sadar sekarang kami telanjang, katanya. Kami malu, telanjang malu di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa sekarang. Malu. Saudara-saudariku, apapun kondisi kita, Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap mengundang kita untuk berdoa, berelasi dengan Dia. Apapun kondisi kita, siapapun kita. Ingat, pemungut cukai, Lewi atau Matius yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya. Dia berdosa, dianggap berdosa. Tapi Tuhan memanggil, tetap memanggil. Tuhan tidak kenal lelah. Dia memanggil saya, memanggil saudara untuk masuk dalam pertemuan yang penuh rahasia dengan Dia. Berdoa. Kita nggak tahu, orang lain pasti nggak tahu apa permohonan kita, kecuali kalau kita berkata, bercerita, bersharing gitu ya. Pertemuan rahasia. Doa menyertai sejarah keselamatan sebagai satu seruan Allah mencari manusia. Satu seruan manusia mencari Allah. Itu kata katekismus Gereja Katolik. Jadi Tuhan terus berseru, memanggil, dan memanggil. Manusia mau sembunyi, ya terserah. Tetap Tuhan mencari, dan mencari. Dia tidak pernah capek. Di dalam perjanjian lama, doa itu bagi komunikasi. Doa ada. Kapan doa itu dimulai? Gereja berkata, doa itu mulai pertama kali terjadi saat penciptaan. Penciptaan baru ada doa. Iyalah, sebelum penciptaan kan nggak ada manusia yang berdoa kan? Jadi doa ada setelah penciptaan. Penciptaan adalah sumber doa. Maka di Taman Eden terjadi komunikasi Adam dan Hawa. Komunikasi kasih. Semua yang ada di tempat ini, buahnya boleh kamu makan, kecuali 2 pohon. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan tidak baik itu ya. Kecuali itu, boleh. Itu kan komunikasi. Manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Komunikasi terus terjadi. Kita ingat peristiwa Kain dan Habel. Persembahan Habel seperti apa? Sehingga membuat ada yang marah. Tapi persembahan itu adalah komunikasi. Syukur atas hasil yang Tuhan berikan. Persembahan Nuh sama juga. Itu adalah komunikasi antara Tuhan dan manusia. Dengan cara khusus, doa diwahyukan dalam perjanjian lama sejak zaman bapa kita, Abraham. Abraham yang dipanggil oleh Tuhan sendiri, oleh Yahweh. Abraham yang komunikasi terjadi antara Allah dan Abraham itu. Allah menjanjikan keturunannya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Komunikasi. Dan Abraham pun berjanji. Terus kemudian ada persembahan yang dilakukan. Ada persembahan yang dilakukan oleh Abraham. Jadi komunikasi. Komunikasi, Allah bicara, manusia menjawab. Dan ada persembahan yang dilakukan. Ketika Allah memanggil Abraham, ia segera berangkat seperti yang difirmankan kepadanya. Hatinya sangat patuh terhadap sabda. Ia setia.
Saya nggak tahu dahulu Allah memanggil Abraham itu seperti apa. Hai Abraham, Abraham, gimana ya? Tapi pasti ada sesuatu lah yang menggerakkan Abraham, masih Abraham waktu itu untuk pergi meninggalkan Ur, meninggalkan daerahnya. Dia mendengarkan hati yang mendengar, yang memilih Tuhan. Maka dia taat. Maka hati yang mendengar harus ada dalam diri kita. Karena hati yang mendengar adalah dasar dari setiap doa. Dalam perjanjian lama kita tahu juga Yakub yang bergumul, berjuang, bergulat semalam suntuk. Itu adalah doa. Doa menjadi satu perjuangan iman yang harus dimenangkan. Dan Yakub menang. Demikian juga Musa mengajarkan doa kontemplatif dan doa syafaat. Doa kontemplatif, dia naik ke puncak gunung. Lama dia berdoa bersama Tuhan. Doa syafaatnya, Tuhan, kalau ada 50 orang di kota ini, apakah Engkau akan menghancurkannya? Tidak. Dia kan syafaat, memohon pertolongan. Kalau ada sekian orang, dia memohon doa syafaat dilakukan oleh Musa. Setelah itu doa umat Allah berkembang di sekeliling tempat kediaman Allah. Ketika mulai ada tabut perjanjian, ada kenisa. Orang-orang berkumpul di sekitar itu. Sebelumnya di mana-mana. Tapi ketika ada tabut perjanjian menjadi pusat. Ketika ada bait Allah yang menjadi pusat. Daud juga sama, akan berdoa. Sehingga doanya luar biasa. Sehingga dengan ilham Roh Kudus, Daud menulis Mazmur. Dia diilhami oleh Roh Kudus, Daud membuktikan diri di dalam Mazmur sebagai nabi pertama dari doa Yahudi dan Kristen. Doanya luar biasa. Karena dia patuh pada kehendak Allah. Dia memuji Tuhan. Ketika dia berdosa, dia langsung bertobat, menyesal. Doanya adalah doa orang urapi Allah yang terus-menerus mau berpegang pada janji. Dan Tuhan pun memberkati dia. Salomo dalam perjanjian lama juga pada awalnya hidup dalam doa. Membangun kenisah, membangun bait suci. Karena apa? Karena dia ingin kehadiran Tuhan dirasakan. Itu menjadi tempat doa bagi dia. Raja mengangkat tangan ke surga dan memohon kepada Tuhan untuk diri sendiri. Untuk seluruh bangsa, untuk generasi mendatang. Mohon pengampunan dosa. Mohon apa yang mereka butuhkan setiap hari. Karena semua bangsa hendaknya tahu, kata si Salomo, Tuhan adalah Allah satu-satunya dan bahwa hati bangsanya menjadi miliknya seutuhnya. Hati bangsanya, hati kita, hati manusia. Itu diajarkan oleh Salomo. Tapi kemudian ketika Salomo melupakan Tuhan dan mulai mencari ilah-ilah yang lain, kita tahu apa yang terjadi. Hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian para nabi, para nabi menyerukan pertobatan hati. Salomo adalah orang yang sebelumnya hatinya dekat Tuhan, tapi kemudian jauh. Para nabi menyerukan pertobatan hati. Masih ingat saudara-saudariku ketika Rabu Abu dibacakan kitab Yoel? Apa yang dikatakan dalam kitab Yoel pada Rabu Abu yang selalu dibacakan pada setiap Rabu Abu, kitab Nabi Yoel? Koyakanlah hatimu, katanya. Koyakan hati. Sekali lagi hati. Doa itu sangat berhubungan dengan hati. Jadi Elia dan para nabi menyerukan pertobatan hati dan mengajukan permohonan untuk umat. Sedangkan mereka sendiri sebagaimana Elia dengan semangat berapi-api mencari wajah Allah. Di dalam perjanjian lama kita tahu ada Mazmur, kitab Mazmur, satu doa jemaat, sabda Allah. Mazmur menjadi doa kita, doa manusia. Semua kondisi hidup manusia menjadi doa, baik pribadi maupun doa bersama.
Mazmur segala situasi, kondisi. Ketika sedih ada doanya dalam Mazmur. Ketika happy ada doanya. Ketika pagi doanya ada, malam ada doanya. Ketika sedang galau ada doanya. Ketika sedang terpuruk ada doanya. Mazmur bisa kita pakai sebagai sumber doa. Dalam katekismus dikatakan juga dalam kepenuhan waktu. Peristiwa doa diwahyukan sepenuhnya kepada kita dalam sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam kepenuhan waktu. Allah yang sebelumnya dikatakanlah jauh, sekarang menjelma dalam diri Yesus Kristus ketika saatnya telah tiba. Doa diwahyukan sepenuhnya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengerti doa Kristus seperti yang diwartakan saksi-saksinya kepada kita di dalam Injil berarti mendekatkan diri kepada Yesus Tuhan sebagai semak berduri yang menyala. Mula kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Lalu kita mendengar bagaimana Ia mengajar kita berdoa. Dan akhirnya kita memahami bagaimana Ia mendengarkan doa. Tuhan Yesus berdoa. Semalam suntuk dia berdoa, pagi-pagi buta dia berdoa. Setiap saat ketika ada kesempatan dia berdoa. Tuhan ajari kami berdoa, kata murid-murid, dia mengajari kita berdoa. Dan akhirnya kita juga memahami bagaimana Ia mendengarkan doa kita. Bacaan Injil besok itu salah satu cara bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita. Minta, cari, ketuk, maka pintu akan dibukakan. Doa kita dikabulkan dan didengarkan. Yesus selalu berdoa. Ibrani 5, 7-9 mengungkapkan secara dramatis bagaimana doa Yesus memenangkan keselamatan. Ibrani 5, 7-9 berkata demikian, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekarang Ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia mempersembahkan doa dan keluhan kepada Dia, kepada Bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya didengarkan. Itulah Yesus yang berdoa. Yesus berdoa, Maria juga berdoa. Kalau Yesus berdoa, Ia sudah mengajar kita berdoa. Walaupun Tuhan Yesus nggak berkata banyak, tapi ketika Injil berkata, pagi-pagi buta, Ia sudah berdoa, pergi ke tempat sunyi. Saat itu Dia sudah mengajar kita berdoa. Doa Yesus Putra Allah adalah contoh sempurna bagi setiap doa. Doa Yesus. Yesus seringkali dalam kesunyian dan tersembunyi merupakan persetujuan penuh cinta kepada Bapa sampai disalib dan dalam kepercayaan absolut bahwa Ia akan didengarkan. Di dalam ajarannya, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dengan hati yang bersih, dengan iman yang hidup dan tabah, serta dengan keberanian seorang anak. Hati yang bersih, iman yang hidup dan tabah, sabar artinya, serta dengan keberanian seorang anak. Yang meminta dengan sangat supaya berwaspada dan mengundang mereka untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah dalam namanya. Yesus sendiri mengabulkan permohonan yang disampaikan kepadanya. Kalau doa perawan Maria, dia mengajarkan fiat voluntas tua. Fiat terjadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Di dalam Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Itu Magnificat, itu adalah penyerahan seluruh diri dalam iman.
Yesus berdoa, Maria berdoa. Pada masa gereja, Roh Kudus mengajar gereja dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus katakan, juga mendidiknya dalam kehidupan. Pada masa gereja di dalam Kisah Para Rasul, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Urutan ini sangat berarti. Doa gereja berdasarkan atas iman para rasul, disahkan oleh cinta kasih dan dipelihara dalam ekaristi. Maka gereja sangat menekankan ekaristi. Ekaristi adalah puncak dan sumber dari segala sesuatu. Puncak dari doa kita itu adalah ekaristi. Maka kita selalu diingatkan, ekaristi jangan lupa, ekaristi jangan lupa. Mungkin khotbahnya membosankan, mungkin kornya fals-fals, nggak jadi soal. Ekaristinya itu. Karena apa yang penting di dalam ekaristi? Yang paling penting di dalam ekaristi bukan imamnya, bukan khotbahnya, bukan kornya. Tapi yang penting dalam ekaristi, di situ ada tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Setelah itu, setelah para rasul, berkembanglah bentuk-bentuk doa yang ditradisikan dalam buku-buku kanonis para rasul menjadi patokan bagi doa Kristen. Maka ada tradisi-tradisi berdoa. Supaya kita bisa berdoa, warrior katanya, menjadi warrior, menjadi pahlawan, menjadi pemenang di dalam doa. Harus berlatih. Kita mesti berlatih berdoa. Tidak cukup ungkapan spontan atau dorongan batin saja. Tapi harus dikehendaki, latihan, latihan, dan latihan. Retret para imam setiap hari ada 5 jam untuk doa, untuk berdiam, untuk dekat dengan Tuhan. 5 jam setiap hari. Ketika para imam retret, diam, hening, berdoa. Dikehendaki. Jadi benar-benar kalau dikehendaki, batinnya pun ikut, bukan hanya sekedar dorongan spontan. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Dalam gerakan karismatik juga kan orang diajak untuk bisa semakin lancar berdoa. Doa syafaat profetik, itu kan berlatih juga. Latihan, latihan, latihan. Bukan asal spontan begitu saja, tidak. Roh Kudus mengajar anak-anak Allah berdoa dalam gereja yang beriman dan berdoa dalam Dei Verbum 8 melalui tradisi hidup, tradisi kudus. Roh Kudus adalah air yang hidup, yang dalam hati pendoa menjadi sumber yang membual, yang airnya memberi kehidupan kekal, yang mengajar kepada kita supaya kita menerima Kristus pada sumber ini. Sumber membual. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh sendiri yang akan berdoa pada kita. Tapi sekali lagi, jangan lupa, berlatihlah berdoa, berdisiplinlah di dalam berdoa. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kepada kita ada sumber-sumber doa. Mana yang bisa kita pakai sebagai bantuan bagi kita untuk berdoa. Ada sumber-sumber air di mana Kristus menantikan kita untuk memuaskan dahaga kita dengan Roh Kudus. Gereja mengajarkan sumber doa kita yang utama dan pertama adalah sabda Allah. Sabda Allah. Alkitab menjadi sumber utama dan terutama untuk berdoa. Sabda Allah membantu kita untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Ingat, doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Allah berbicara, kita mendengar. Dalam Alkitab, Allah berbicara, manusia mendengar. Dalam doa kita berbicara dan mendengar dua-duanya. Alkitab harus kita buka
sumber doa kita, Alkitab. Selain Alkitab, gereja mengajarkan liturgi gereja pun menjadi sumber dari doa kita. Ekaristi jelas. Bermacam-macam liturgi dalam gereja, sakramen-sakramennya. Ada berbagai macam liturgi dalam gereja yang mewartakan dan menghadirkan, menyampaikan misteri keselamatan. Kita sekarang berada dalam liturgi masa Prapaskah misalnya. Kita diajak untuk berdoa, dan bertobat. Nanti masa biasa lagi. Kita diajak untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nanti ada masa Advent, ada Natal. Liturgi gereja membantu kita untuk berdoa. Dalam liturgi orang melanjutkannya dalam hati yang berdoa. Selain itu, kita pun menerima kebaikan ilahi. Ketika kita menerima cinta kasih, otomatis kita pun diundang untuk berdoa. Kebaikan-kebaikan yang kita terima, itu adalah sumber doa kita. Doa yang dibentuk oleh kehidupan liturgi menimba segala-galanya dari cinta kasih. Dengannya kita dicintai dalam Kristus, yang membuat kita menjawab dengan mencinta, sebagaimana Ia mencintai kita. Cinta kasih adalah sumber utama bagi doa. Siapa menimba darinya mencapai puncak doa tertinggi. Syang Mari Vianney berkata demikian. Yohanes Maria Vianney. Aku mencintai Engkau, ya Allahku, dan kerinduanku satu-satunya ialah mencintai Engkau sampai hembusan nafas terakhir hidupku. Aku mencintai Engkau, ya Allahku, yang patut dicintai tanpa batas. Dan aku lebih suka mati dalam cinta kepadamu daripada hidup tanpa cinta kepadamu. Aku mencintai Engkau, ya Tuhan, dan rahmat satu-satunya yang aku mohon darimu ialah rahmat, supaya mencintai Engkau sampai kekal. Allahku, kalau lidahku tidak dapat mengatakan setiap saat bahwa aku mencintai Engkau, maka aku mau bahwa hatiku mengulanginya untukmu sekian banyak kali, sebanyak aku bernafas. Cinta kasih. Saya dicintai Tuhan, saya ingin mencintai Dia. Kata Yohanes Maria Vianney. Setiap detak nafasnya ingin berkata, I love you, Lord. Aku mencintaimu, Tuhan. Segala peristiwa hidup kita sehari-hari adalah sumber doa. Malam hari ini kita bisa bertemu secara Zoom. Itu juga menjadi doa. Kita boleh berdoa syafaat. Itu adalah sumber doa syukur kita. Kita sudah hidup sepanjang hari dari ini. Itu bisa menjadi doa syukur. Doakan ini setiap hari bisa menjadi sumber doa. Lalu bagaimana jalan berdoa? Doa pertama-tama ditujukan dan terutama ditujukan kepada Bapa dan juga kepada Yesus. Bapa dan juga kepada Yesus. Setiap kita berdoa, sesungguhnya kita berdoa dalam nama Yesus, karena Dia satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Dalam nama Yesus. Ketika kita mengucapkan nama Yesus, kita sesungguhnya juga pada saat yang sama berdoa kepada Bapa. Dan jelas, nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Ketika kita berdoa kepada Yesus, kita menyerukan namanya yang kudus. Yesus Kristus Putra Allah Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gereja mengundang kita untuk berseru kepada Roh Kudus. Dalam gereja, dalam gerakan karismatik, kita berseru kepada Roh Kudus sebagai guru doa Kristen dalam batin kita. Dan gereja mengajarkan seruan-seruan yang kita lakukan melalui Roh Kudus kepada Tuhan Yesus atau hanya kepada Bapa, itu semua menyangkut selalu berhubungan dengan 3 pribadi. Bunda Maria pun berdoa, mengajari kita untuk berdoa. Doa Salam Maria.
Jadi di dalam doa ini juga salah satu yang penting adalah setiap kita menyerukan apa? Nama Yesus, itu luar biasa. Kita mengenal yang namanya doa apa? Doa Yesus. Kita mengenal doa Yesus. Doa Yesus, doa yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini hilang. Doa Yesusnya hilang. Bentar. Ada doa Yesus. Saya matikan dulu ya para saudara sebentar. Yang ini karena doa Yesusnya belum masuk. Doa Yesus. Doa Yesus, doa yang sangat tradisional, yang juga diajarkan terus-menerus oleh gereja. Saya ingat ada apa di medsos, di WAG, ada Romo Yohanes yang bercerita yang tentang dia dipijat itu. Romo Yohanes bercerita dia waktu dipijat, dia datang ke rumah orang lalu dipijat. Jadi orang itu yang tukang mijatnya, mijat yang pertama udah selesai, lalu yang kedua Romo Yohanes yang dipijat oleh seseorang lah, saya lupa peristiwanya di mana, tapi di medsos itu ada, di WAG juga ada. Ketika si Romo Yohanes dipijat-pijat, dia secara spontan katanya menyebut nama Yesus. Artinya secara spontan berdoa, doa Yesus. Jadi hanya menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Lalu dalam doa itu, terus kemudian setelah menyebut Yesus, 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 si tukang pijat itu beberapa kali bertanya katanya, kamu sakit katanya. Jadi dipijatnya itu nggak dipijat, kalau kita kan dipijat set gitu ya. Ini katanya seperti dielus-elus kayak bukan dipijat. Lalu dikatakan, Romo, apakah sakit katanya. Padahal nggak merasa sakit, nggak merasa sakit katanya. Kalau ini sakit nggak Romo katanya. Jadi enggak katanya, seperti itu. Rupanya saudara-saudariku, si orang itu kalau mijat dukun atau apa, jadi walaupun dielus gitu, itu bisa sakit ke badan. Benar-benar bisa terasa sakit. Si Romo itu tidak merasakan apa-apa karena dia berdoa Yesus, Yesus, Yesus. Salah satu jalan doa yang diajarkan di dalam katekismus Gereja Katolik adalah doa Yesus. Saya ingat ada Pastor Sangker itu kena HNV secara kejepit ketika dia bertugas di paroki Tebing Tinggi. Ketika kumat itu, mulai sakitnya, jalan pun sampai seperti orang merangkak gitu ya, wah luar biasa sakitnya. Lalu dia dibawalah oleh umat ke seorang tukang pijat katanya. Tukang pijat, ketika di tukang pijat itu hanya dielus-elus, diusap-usap gitu doang, udah katanya. Udah, dia pun heran kenapa. Lalu dia pulang, besoknya ada umat bertanya, Pastor katanya, bagaimana semalam, apa yang terjadi? Apa katanya? Sakit-sakit nggak? Wah, nggak ada apa-apa, nggak sakit-sakit, ini masih biasa aja nih. Masih terasa sakitnya di bagian belakang ini. Nggak sakit. Wih, hebat ya Pastor katanya. Orang lain itu setelah datang ke situ, tengah malam itu bisa menjerit-jerit sendiri katanya. Bisa menjerit-jerit sendiri seolah-olah ada yang mijat. Jadi setannya kurang lebih itu. Setan yang dikirim untuk mijatin orang. Bisa teriak-teriak sendiri katanya tengah malam seperti itu. Terus ada orang berkata, iya enggak lah, nggak bisa. Orang pastor sudah diurapi katanya. Masa setan bisa datang? Kurang lebih seperti itu. Nah, Romo Yohanes berdoa Yesus, doa Yesus. Doa Yesus tradisional berkata ini, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Doanya hanya ini. Nggak ada doa lain, tidak berpanjang-panjang ria, tapi hanya mengucapkan doa ini. Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dalam doa ini,
ada himne kristosentris dari surat kepada umat di Filipi, juga permohonan pemungut cukai dan orang-orang buta. Mohon belas kasih dari Tuhan. Hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Ini dari teman-teman KTM, ada poster yang seperti ini tentang doa Yesus. Doa Yesus ini sangat populer, berkembang sejak abad keempat. Doa Yesus populer di tradisi gereja timur, didukung pula oleh kisah klasik dari Rusia, abad ke-19, The Way of the Pilgrim. Jadi doa Yesus, doa seorang peziarah, hanya menyebut Yesus, 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 Yesus. Dia mau berusaha menyebut misalnya satu hari 1000 kali nama Yesus. Selalu gagal, selalu gagal. Ini ngitung aja, bayangkan 1000 kali nama Yesus. Bisa kelewatan kan, udah berapa kali ya? Kalau tidak konsentrasi. Pesan ini digunakan dan didasarkan tadi pemungut cukai dan si buta. Ada juga praktik doa singkat dengan mengulang nama Yesus. Yesus, Yesus mengikuti alur pernapasan yang teratur. Yesus tarik napas, Yesus lagi. Tarik napas, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Yesus Kristus, dan seterusnya. Doa ini sungguh bersandar pada kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Sebab barang siapa berseru pada nama Yesus akan diselamatkan. Doa sederhana ini membantu kita untuk sadar pada penyertaannya. Jadi doanya awalnya doa vokal kan ya. Doa Yesus, 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 Yesus. Santo Theophan berkata ini luar biasa doa ini. Berkekuatan. Maka kadang-kadang kita juga dalam adorasi orang karismatik kan berdoa, Yesus, Yesus, hanya Yesus. Didoakan dengan sepenuh hati, walaupun nanti mulut kita nggak ngomong apa-apa lagi, Yesus itu bergetar. Yesus, Yesus, Yesus. Tidur bergetar, Yesus, Yesus, Yesus. Bangun bergetar, Yesus, Yesus, Yesus. Doa seorang peziarah berkisah seperti itu. Dia gagal terus untuk mencapai target menyebut nama Yesus. Tapi tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba bergetar. Dengan sendirinya, itu sudah menjadi satu kontemplasi. Doa kontemplasi. Jadi doa Yesus, dengan berdoa Yesus, kita menyembah Allah tanpa henti. Seperti itu. Mengantar orang pada keheningan agung. Doa Yesus mengantar orang pada keheningan agung. Ini Bunda Maria, pembimbing doa, saudara kita tahu, saya akan lewati. Pembimbing doa, tempat doa, ini semua ada dalam katekismus gereja Katolik. Doa harus menjadi hati yang baru, membawa kita pada kehidupan hati yang baru. Seperti pertobatan membuat kita hidup baru, doa juga. Doa harus menjiwai kita. Tiap hari doa harus menjiwai kita. Tradisi gereja menawarkan kepada umat beriman doa yang berulang secara berkala untuk menumbuhkan doa yang tetap. Doa pagi, doa malam itu tradisi gereja. Doa sebelum dan sesudah makan itu tradisi gereja. Ibadat harian hari Minggu yang berputar pada Ekaristi itu tradisi gereja. Tuhan memang membimbing orang dengan cara yang berbeda berdoa. Namun secara tradisional, gereja menyebut ada 3 ekspresi doa. Doa vokal atau lisan, doa meditasi, dan doa kontemplasi. Kesamaannya tetap dalam 3-nya, hati yang tenang, pengendalian diri, disiplin. Hati yang tenang, sama, lisan, meditasi, dan kontemplatif. Berjaga dalam merenung sabda Tuhan, berdiam di hadirat Allah, menjadi ketiga ekspresi doa, menjadi sewaktu-waktu yang intens dalam kehidupan. Doa vokal kita udah tahu. Udah biasa, kita berdoa vokal itu sangat-sangat biasa. Tapi tetap ketika doa, hati kita ikut berdoa. Jangan di mulut doang. Doa vokal merupakan elemen yang penting. Doa kita akan didengar atau tidak tergantung dari jumlah kata-katanya, kata Santo Yohanes Chrysostomos, tapi kesungguhan jiwa kita. Doa vokal tetap penting. Setelah doa vokal, dalam doa vokal kita juga bisa berekspresi.
sikap tubuh yang mengekspresikan sikap batin. Kalau dalam gerakan karismatik, ketika kita menyanyi, kita angkat tangan sambil menyanyi, itu adalah doa vokal, jelas, berekspresi sikap batin kita. Doa vokal menjadi awal bagi doa selanjutnya. Ada doa renung, meditasi, mencari untuk memahami mengapa dan bagaimana hidup Kristiani agar melekat dan menanggapi kehendak Tuhan. Jadi dalam meditasi, hati kita, budi kita masih ikut berdoa, baca kitab suci, merenungkannya. Bagaimana Tuhan Yesus dahulu menyembuhkan orang sakit, bagaimana seorang berdosa, si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh itu, yang ketika berdoa hanya berkata, Tuhan kasihanilah kami, bisa kita meditasikan. Mungkin juga kita memeditasikan orang sombong, orang Farisi yang berkata, aku tidak berdosa, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak sama seperti orang si pemungut cukai ini. Dalam meditasi, kita bisa itu. Teks liturgi, buku rohani bisa menjadi alat meditasi. Meditasi kita merenungkan. Dan paling tinggi, nanti kita akan masuk doa kontemplasi. Doa Yesus membawa kita pada doa vokal awalnya, Yesus, Yesus, Yesus. Terus kemudian kita hening sambil memikirkan, merenungkan Yesus yang luar biasa, yang mengasihi saya, yang baik hati. Pada saat kita diam, tiba-tiba kita merasa betapa dia baik hati. Kita tidak memikirkan apa-apa, hati kita luar biasa. Mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Walaupun saya nggak ngomong apa-apa lagi, tapi kita tahu saya sedang dikasihi, saya sedang dicintai. Wah, luar biasa kalau sampai pada tahap ini. Teresia dari Avila berkata doa kontemplatif adalah pergaulan yang erat antara kita dengan Yesus bagaikan dua sahabat. Tenang, diam, tapi tahu dia hadir, dia mencintai saya. Seperti itu. Aku memandangnya dan ia memandangku. Fokus pada Yesus menghilangkan fokus pada diri sendiri. Ketika kita merenungkan, bermeditasi, dia luar biasa baik. Pada saat kita diam, hening, tiba-tiba, aduh. Walaupun kita nggak memikirkan apa-apa lagi, kita mengalami sesuatu. Hening dalam cinta, dan karena cinta. Dalam keheningan ini, kita nggak berpikir apa-apa. Tuhan berbicara. Dalam gerakan karismatik, setelah kita singing in the spirit, menyanyi dalam roh, misalnya. Setelah kita berbicara bahasa roh, kemudian kan ada saat di mana diam. Nggak tahu kenapa Tuhan berbicara kemudian lewat nubuatan. Misalnya seperti itu. Hanya saya dan Tuhan kemudian pengalaman cinta. Saudara-saudari, jadi gereja secara tradisional mengenal 3 cara utama dalam kehidupan doa, doa lisan, doa renung atau meditasi. Jadi jangan samakan meditasi Kristiani itu dengan meditasi. Kadang kan meditasi juga dicurigai karena New Age katanya. Tapi lihat dulu meditasinya siapa. Lalu ada doa batin atau kontemplatif. Doa lisan, vokal, doa renung, meditasi, doa batin, kontemplasi. Seperti itu. Itu dulu saudara-saudariku yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarnya. Tradisi doa yang sederhana dalam gereja Katolik kita udah tahu. Doa-doa singkat, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, kemuliaan, syahadat itu adalah doa yang sangat tradisional. Bapa Kami, tanda salib, sangat tradisional. Doa tobat yang sudah dilupakan oleh banyak orang Katolik. Doa tobat yang tradisional. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku sebab patut aku engkau hukum, terutama karena aku telah menghina engkau yang amat baik dan maha murah bagiku. Aku benci dan seterusnya itu kan doa tobat tradisional. Seringkali udah lupa kita.
Ketika pengakuan dosa sekarang doakanlah doa tobat misalnya. Maaf, pastor, saya kalau doa tobat tradisional sebelum tidur itu didoakan, otomatis apalah seperti doa Bapa kami, doa Salam Maria. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romo Hendra. Bapak Ibu boleh kasih reaction, boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak Romo Hendra. Romo, ini ada beberapa pertanyaan. Saya pastor, bukan Romo. Pastor. Bukan orang Nah, Jawa. beda gitu. Pastor, ada Ya. beberapa pertanyaan ya. Bapak Ibu, ini saya mendapatkan yang pertanyaan pertama ya. Jadi begini katanya Pastor. Kalau doa menjadi seperti perintah kepada Tuhan gitu. Karena ada orang yang tidak pandai merangkai kata-kata. Pada saat dia berdoa itu, padahal doa yang disampaikan itu betul-betul dibutuhkan, tapi ngomongnya mungkin ya jadi bahasanya tuh keras apa seperti jadi merintah kepada Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita harus mengutarakan pada saat kita berdoa itu sebaiknya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Satu-satu aja ya, mau Pastor. Boleh. Ya. Doa supaya memerintah karena nggak bisa merangkai kata-kata indah. Satu, doa harus keluar dari hati. Kalau keluarnya seperti memerintah, ya memang karena masih seperti itu. Seolah-olah ya, pasti bukan memerintah Tuhan. Makanya tadi kan yang bertanya juga, kok seperti memerintah gitu ya, karena nggak bisa merangkai kata-kata. Mungkin kalau nggak bisa merangkai kata-kata, nggak usah panjang-panjang doa, karena sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi dia mengharapkan juga manusia kita memohon sesuatu. Seperti itu. Yang penting kuncinya selalu batin, hati seperti apa. Mungkin saya saat ini belum bisa berdoa dengan bahasa yang halus, nggak jadi soal. Tapi ketika hati kita, Tuhan, bantu atuh, misalnya. Seperti itu kan. Tapi dari hati yang terdalam, boleh. Boleh. Karena itu bukan, karena hatinya lah, hati yang berbicara. Tapi sekali lagi pada saatnya nanti, ketika kita berdoa, apapun yang kita harapkan, jangan lupakan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tuhan, apapun juga terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi tutup permohonan kita dengan doanya Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jangan terjadilah padaku menurut kehendak-Ku. Kalau itu maksa Tuhan. Tapi latihanlah saudara-saudariku ya. Latihan aja nggak apa-apa, latihan. Pada saatnya doa kita akan ya baguslah. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia juga bagus gitu ya. Kalau diungkapkan. Tapi kalau memerintah Tuhan kan pasti doanya sendiri kan ya. Nggak di banyak umum kan seperti itu. Boleh maksa Tuhan karena Tuhan sendiri berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Kabulkan kalau tidak, nomor 2. Tutup doa kita, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Manjur biasanya doa ditutup seperti itu. Biasanya menurut pengalaman saya. Amin, amin. Ya, makasih. Maksud yang kedua ya, pertanyaannya gini, bila kita kehabisan kata-kata atau merasa kata-kata yang keluar tuh itu aja dari mulut tuh. Apakah pantas bila kita juga hanya menyanyi sebagai ganti dari doa kita? Boleh. Malah diam pun boleh. Tapi sekali lagi, semua dengan hati dan penuh kesadaran. Saya sekarang berada di hadapan Tuhan. Jadi diam pun boleh. Menyanyi juga boleh. Santo siapa itu yang berkata, cantare bis orare itu? Dengan menyanyi kita berdoa 2 kali. Saya lupa santo siapa ya. Mungkin ada saudara-saudari
yang ingat gitu ya, cantare bis orare, dengan menyanyi kita berdoa 2 kali. Boleh. Malah diam saja boleh kok. Tapi hati Oke. dan kesadaran. Yang penting hati ya, Pastor Oh, ya. Santo Agustinus tuh katanya. Oh, ya. Oke, selanjutnya, Pastor, bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang mendengarkan kehendak Tuhan? Karena pada saat kita berdoa, kita sering mengalami noise gitu ya. Jadi kita tiba-tiba pikirannya tuh kemana-mana, pikiran duniawi yang tiba-tiba muncul, sehingga sangat susah mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya dalam doa yang kita lakukan selalu fokus. Fokus. Saya masih ingat ketika ada tabisan menentang gereja. Perlombaan persis lapangannya itu dekat sekali dengan gereja, banyak corong, pertandingan apalah, lomba apa, wah teriak-teriak. Bapak Uskup almarhum Monsinyur Alexander berkata, gak apa-apa saudara-saudari, katanya, jangan merasa terganggu, kita fokus saja, fokus. Jangan dengarkan suara di luar, bising sekali, wah udah luar biasa. Sengaja, seperti ngajak perang lah gitu ya. Tapi Monsinyur Alexander berkata, fokus pada doa kita. Saudara, ketika kita berusaha fokus, kita akan lebih konsentrasi, kita akan bisa lebih tenang batin kita, dan mudah-mudahan pada saat itu kita pun bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuncinya fokus. Persis kalau saudara mulai bosan dalam misa, ngantuk-ngantuk misalnya, mendengarkan khotbah saya yang membuat tidur, kadang-kadang saya berkata lebih baik tidur saat daripada tidur di tempat lain. Puji Tuhan bisa membantu orang untuk tidur karena di rumahnya nggak bisa tidur. Membenarkan diri. Saudara, ketika itu terjadi, fokus. Dengarkan kata-kata yang diucapkan. Bacaan Alkitab yang dibacakan, dengarkan kata demi katanya. Fokus. Ketika itu terjadi, ketika saudara bisa melakukannya, benar-benar pikiran lain hilang. Percaya sama saya. Hilang yang lain. Tapi begitu tidak fokus, badan tiba-tiba capek, ngantuk, mikir yang aneh-aneh bisa terjadi. Karena apa? Tidak fokus. Latihanlah, ini berlatih ya. Latihan. Jangan lupa latihan. Begitu, Sis Marina. Oke, makasih Pastor. Masih ada pertanyaannya. Ini saya, nah, dikatakan tadi doa adalah perjuangan iman. Saya memaknai perjuangan menunjukkan bahwa kita tidak merdeka. Kita menderita, lalu berbagai daya upaya dilakukan untuk memperoleh iman itu. Iman adalah anugerah yang telah ada, yang disediakan Tuhan. Apakah kita bisa memperjuangkan iman ya? Saya memaknai bahwa doa adalah kebersatuan keberadaan saya dengan Tuhan, apapun keberadaan itu. Mohon pencerahannya. Ya, seperti yang diajarkan oleh gereja, bukan oleh saya, diajarkan oleh gereja. Peran aktif manusia, kalau dihubungkan dengan doa, untuk berdoa pun, doa itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Allah yang berprakarsa, bukan inisiatif manusia. Bukan, sekali lagi, bukan inisiatif saya. Jadi saya berusaha sekarang mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita semakin peka mendengarkan kehendak Tuhan itu, jelas harus berjuang. Atau adalah satu perjuangan. Perjuangan bisa mengalahkan diri saya, supaya saya bisa kemudian
mengalami hening di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Doa adalah perjuangan. Karena apa? Butuh disiplin. Jadi perjuangan itu bukan perjuangan ketika bangsa Indonesia sedang berada dalam penjajahan misalnya ya. Tidak. Berjuang untuk merdeka. Tidak. Perjuangan itu adalah Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah untuk kita lakukan. Persis ketika orang belajar berjalan. Ketika orang belajar berbicara. Demikian juga ketika orang ingin semakin iman dan berjuang. Dalam arti cari tahu, berdisiplin diri, semakin paham apa itu iman Katolik, iman yang itu apa, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa. Itu butuh perjuangan, itu butuh usaha, itu butuh latihan. Gereja mengajak kita latihan berdoa. Coba bayangkan, berdoa pun harus latihan. Jadi nggak begitu aja. Tadi saya katakan doa itu nggak asal sekitar spontan keluar dari batin begitu aja. Itu bagus, boleh. Tapi batin kita harus teratur juga kan. Batin yang teratur, batin yang baik, seperti apa. Itu harus, jadi dalam arti itulah perjuangannya. Bukan perjuangan karena kita sedang dijajah, tidak merdeka, terbelenggu sesuatu. Tidak, seperti itu. Berjuang supaya saya kemudian bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan mewahyukan sesuatu, saya menjawabnya. Itu adalah iman. Untuk menjawab, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh niat untuk mendengar. Jadi dalam hal itulah disebut perjuangannya. Jadi bukan untuk menang gitu ya. Bukan seperti itu. Makasih, semoga menjawab ya. Selanjutnya, Pastor Romo tadi nih, Romo tanya. Ya, Romo boleh, tadi tenang aja. mengatakan bahwa berdoa yang penting dari hatinya. Apakah sikap tubuh ketika berdoa itu harus sikap sempurna, sopan, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu? Mohon Nah, pencerahannya. itu sudah dijawab. Bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jelas bisa disesuaikan. Tapi doa yang kita lakukan lagi harusnya baik. Karena kita benar-benar berniat sekarang di hadapan Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar tubuh pun siap. Tapi ada saat-saat juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika saudara sedang berjalan jauh, ketika sedang bekerja. Ketika sedang bekerja kan, kadang-kadang nggak bisa mencari tempat yang hening untuk berdoa. Saudara misalnya, Monsinyur Anton pernah bercerita demikian. Dia pergi kemanapun selalu membawa alat misa setelah jadi uskup. Jadi uskup sucinya udah meningkat. Saya belum jadi uskup, jadi tidak melakukannya. Belum melakukannya. Jadi ketika dia sedang transit, katakanlah transit di Dubai atau di Doha, apa yang dilakukan? Dia mencari tempat yang sehening mungkin, walaupun tidak mungkin hening kan, di bandara namanya juga. Dia pasang alat-alat misa. Apakah itu tempat yang layak pantas untuk misa? Dalam pandangan manusia, tidak. Bukan gereja, bandara ini. Orang masih ada yang lalu lalang jelas, tapi berusaha mencari tempat yang pas, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Demikian juga ketika kita berdoa, ketika saudara berdoa, sedang di mobil, ibadah salib misalnya, setir, berdoa salam Maria. Ideal? Tidak. Karena idealnya tetap hening tenang. Tapi saya, dalam segala hidup saya, katakanlah seperti itu, dalam segala peristiwa hidup kita, selalu ingin menyatukannya dengan Tuhan, dimanapun bisa berdoa. Tapi sekali lagi, ketika saat teduh, ketika sedang di rumah, ketika sedang di gereja, ketika sedang ikut persekolah, jelas badan, ekspresi diri,
harus pantas. Gitu ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terkait tim doa dalam sebuah persekutuan doa. Mohon pencerahannya. Langkah awal seorang yang beragama lain ingin berada di tim doa dan langkah-langkah untuk terus rendah hati dalam berdoa, padahal mungkin sudah senior sekali dalam pelayanan. Pertanyaannya seperti itu, saya kurang jelas sih pertanyaannya apa. Sama. Cuman sepertinya ada orang mungkin bukan Katolik, tapi dia dalam tim doa gitu loh. Sepertinya seperti itu. Oh, iya, Nah, iya. bagaimana langkah-langkah untuk terus rendah hati dalam berdoa, padahal mungkin sudah senior dalam pelayanan. Oh, itu jangan itu 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi seolah-olah nyatu kali. Jangan-jangan Ya. deh. Jadi ada orang lain yang ikut berdoa, silahkan, nggak apa-apa. Jadi pendukung doa jelas nggak apa-apa, walaupun belum Katolik misalnya. Tapi dia udah punya iman yang sama, jelas harus punya iman. Imannya sama, iman pada Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu juga ada beberapa orang yang aktif melayani di CFM, di Persekutuan Doa yang belum Katolik. Ada. Jadi pas komuni saya tahu kan gini kan, berarti minta berkat. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan one day jadi Katolik, one day. Tapi kita nggak bisa memaksa. Tapi jelas yang demikian pasti bukan yang utama lah ya, bukan yang utama. Yang utama tetap yang Katolik. Bagaimana tetap bisa rendah hati dalam berdoa? Sebenarnya nggak ada usaha-usaha. Penting kalau sadar bahwa doa itu harus dilakukan dengan rendah hati. Bagaikan seorang pengemis yang datang meminta-minta kepada Tuhan. Itu kan rendah hati sekali. Menundukkan kepala, dihina kadang-kadang, ya udah sama orang lain kalau pengemis kan deh. Rendah hati itu pada saatnya akan menjadi satu sikap hidup yang harus dihayati. Coba setiap hari, setiap pagi, lebih nggak tahu ada peristiwa apa dalam kehidupan sehari-hari aja, ada peristiwa apa yang mungkin memperlihatkan saya yang sombong, tinggi hati, sebagainya. Itu saya sadari pagi-pagi ketika memulai hari, saya kan pada diri sendiri, saya mau rendah hati. Sikap ini yang mau saya rubah. Mudah-mudahan masuk juga dalam doa. Nggak ada orang yang jago doa, ahli doa, sangat ahli doa. Nggak ada. Santa Teresa dari Kalkuta, yang luar biasa itu juga, yang suka doa hening. Bergulat dalam doa. Mengalami kekelaman dalam doa. Gelap katanya. Doa itu, dia sampai mau meninggalkan doa. Karena apa? Ada pergulatan. Itu orang hebat kan ya. Dia mengalami itu. Tapi dia coba berjuang, berdisiplin. Disiplin diri, tenang. Orang-orang hebat, santai-santai itu pasti pernah mengalami pergulatan dan perjuangan dalam doa. Ketika doa itu terasa gelap sekali. Ketika ada godaan, ada serangan. Kalau dalam latihan rohani Santo Ignatius juga kan, ada macam-macam serangan yang bisa mengganggu hidup manusia. Disiplin, rendah hati. Anggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Orang lain lebih utama, maka saya mau melakukan sesuatu. Ketika saya berkata saya lebih utama, lebih hebat, ya udah. Tinggi hatinya keluar. Termasuk dalam doa. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan. Ya, makasih. Jadi temanya kita pas ya, Pastor. How to be a prayer pejuang doa. Karena kita harus terus berjuang menjadi seorang pendoa. Dan seperti yang tadi Bro Krismanto sampaikan juga bahwa kita setelah mengikuti sampai juga nggak ada sertifikatnya ya, Pastor.
Nggak ada, Menjadi betul. seorang pendoa nggak ada sertifikatnya. Oke, Pastor, dalam misa kadang misa tetap mengikuti Ikut. sebenarnya ada karena menjadi terbagi-bagi fokusnya dan pikirannya. Satu, ada ungkapan jangan sampai salah berdoa. Apa maksudnya? Apakah salah narasi, kata atau kalimatnya, salah motivasinya, atau salah tujuannya? Ya, mungkin Yang satu-satu ini pertanyaannya cukup banyak. yang Pak, ketika misa ada tugas, beberapa orang yang saya kenal, dia misa bertugas, satu lagi ketika dia tidak bertugas. Jadi nggak bertugas. Jadi benar-benar seperti umat yang lain. Ada yang seperti itu. Seandainya itu tidak bisa dilakukan karena dia memang bertugas, usahakan fokus tetap. Usahakan fokus. Fokus pada perayaan Ekaristi itu. Misalnya tugas kor, udah siapkan sebelumnya. Cari lagunya udah siap sebelumnya. Jangan sampai kalau dia menjadi petugas utama, dirigen lihat-lihat ini, cari-cari misalnya. Nah, itu kan bisa mengganggu fokus. Sebelumnya, sebelum bisa siapkan segalanya. Memang yang paling susah nantinya adalah petugas tatip lah, terutama yang tugasnya tata tertib. Jalan-jalan terus kan deh, tata tertib. Tapi pada saat tertentu, setelah katakanlah mungkin 10 menit, 15 menit pertama, udah diam, udah. Seperti itu. Walaupun tetap harus ngelihat, kadang-kadang memperhatikan orang lain, tapi pada saat yang sama fokus pada suara. Apa yang dikatakan di mimbar, dengarkan. Memang sudah mengikuti misa, walaupun belum ideal. Tapi kalau sudah mempersiapkan sebelumnya, top. Karena tidak akan terganggu oleh cari-cari, oleh bagaimana nanti cari notnya atau apanya, dan lain sebagainya. Fokus. Yang kedua, doa yang Yang kedua, doa. Mau doa, itu kan ada juga. Kalau doamu tidak dikabulkan, salah berdoa. Apa maksudnya doa? Maksudnya salah berdoa bisa jadi doa itu disampaikan ketika saya masih sombong. Saya belum mengampuni orang. Kalau Agustinus berkata ada apa ya? Out mali, out mala, out male. Saya lupa. Mali, malam, male. Kalau salah bahasaikan. Tapi intinya kalau orang doanya mau dikabulkan, satu tujuannya itu harus baik. Doa itu, maka kan juga dalam katekismus gereja Katolik, doa itu untuk hal yang baik, bukan hal yang buruk. Tujuannya baik. Dua, diri saya sendiri baik. Berat, singkirkan dosanya itu dahulu. Ketika saya tetap berdoa, itu salah berdoa. Jadi saya belum bersih, mengharapkan sesuatu yang baik. Kurang lebih seperti itu kata Agustinus. Ia bersihkan diri sendiri kalau mengharapkan sesuatu yang baik. Terus ada juga, jangan-jangan kalau belum dikabulkan, jangan-jangan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan tahu mana yang baik. Jadi salah berdoa, lihatlah diri sendiri seperti apa, disposisi batin saya seperti apa, apakah doa ini isinya juga egois atau enggak, fokusnya seperti apa misalnya. Tapi terutama lihat batin. Jangan-jangan ketika saya berdoa, saya belum bersih. Ketika saya memohon sesuatu, saya masih punya dendam pada orang. Kalau kata Agustinus, bereskan itu dahulu. Karena kalau enggak, ya udah jadi salah berdoa. Mungkin saya menjawab pertanyaan, kalau ada jawaban yang lebih baik, boleh juga dari teman-teman yang lain, para pendoa yang luar biasa ini. baik. Lanjutnya, mana yang tepat dan benar?
berdoa agar dapat tenang atau tenang dulu baru berdoa? Berdoa agar dapat tenang, tenang dulu baru berdoa. Mana yang benar, merokok sambil berdoa atau berdoa sambil merokok gitu. Kalau di kalangan para imam dulu yang masih banyak merokok katanya dua-duanya sama merokok. Tapi yang satu dibenarkan, tapi yang lain tidak dibenarkan. Yang dibenarkan yang mana? Zaman dulu kan masih banyak merokok ya, para pastor itu banyak yang merokok. Yang dibenarkan adalah ketika orang merokok, dia berdoa. Jadi merokok yang utama, tapi ingat doa. Nah, kalau dia doa, terus kemudian udah benar lagi doa, dia merokok, itu salah. Seperti itu. Maka juga sama. Mana yang lebih dulu tenang baru berdoa atau doa supaya tenang? Oke, boleh aja berdoa supaya tenang. Apapun keadaan kita, berusahalah untuk berdoa. Walaupun batin kita sedang tidak tenang, berdoalah. Mungkin dengan berdoa, Tuhan memberikan rahmat, kita bisa menjadi tenang. Kalau nunggu tenang dahulu, jangan-jangan kita nggak berdoa-doa. Mengapa? Karena kita punya banyak masalah-masalah belum terselesaikan. Saya marah pada si A, saya marah sama si B. Saya sibuk dengan kerjaan saya. Kan nggak tenang itu. Jangan-jangan kita nggak punya waktu untuk berdoa. Jadi apapun kondisi kita, berdoalah. Berdoalah. Walaupun saat itu belum tenang, coba usahakan hening, diam dulu. Walaupun pikiran masih wah kacau balau. Tapi ingat Tuhan, seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih, Pastor. Ini masih banyak, tapi mungkin saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pertanyaannya ditutup dulu ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, tapi ada beberapa yang akan saya sampaikan juga pertanyaannya ke Pastor ya. Jadi yang pertanyaannya ini, Pastor, kita berdoa harus dengan iman seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Kadang dianggap kita maksa Tuhan menjawab doa kita. Bagaimana menurut Pastor? Tuhan Yesus berkata dalam Injil besok, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus meminta kita untuk tekun dalam berdoa. Tekun, gigih dalam berdoa. Giat dalam berdoa. Nggak apa-apa, maksa. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut dia. Menurut Tuhan ya. Apa yang kita paksa jangan nggak dikabulkan. Tapi Tuhan ngasih B yang luar biasa. Sekali lagi, mohon meminta dengan sangat berikan miskin yang berkata kepada hakim, belalah perkaraku, belalah perkaraku. Itu kan maksa kan? Apalagi Bapamu yang di surga katanya. Pasti dia akan memberikan yang lebih baik dibanding si hakim yang tidak mengenal Allah itu. Boleh. Tapi sekali lagi, di bagian belakang itu saya menurut tetap rendah. Terima kasih, Pastor. Nah, ada satu pertanyaan terakhir, tapi ini saya bisa bantu jawab. Bagus. Apakah ada rumusan yang mutlak susunan doa syafaat dalam Katolik? Nah, Bapak Ibu, untuk yang punya tentang susunan doa syafaat, kita akan mempelajarinya di seri yang selanjutnya. Jangan mengikuti pembekalan doa ini. Jadi seri yang pertama ini kita belajar hubungan doa gitu. Selanjutnya seri yang kedua kita belajar juga tentang doa syafaat. Itu aja. Nah, terima kasih Pastor sekali lagi Bapak Ibu, kita yang sudah sangat terberkati, kita boleh kasih reaction buat Pastor Hendra. Terima kasih banyak, semoga Tuhan semakin memberkati Pastor dalam pelayanannya. Ya, oke. Sekarang sebelum kita menutup acara ini, kita mau
foto dulu. Oke, Bapak Ibu, kita boleh ya buka dulu kameranya biar kita bisa sama-sama difoto. Minta tolong Bro Dedi mungkin atau Fani bisa bantu Van. Ada berapa layar ya ini? Ada Ada 6 banyak layar loh. ini. Iya. Yuk kita sama-sama Ya. kasih senyuman yang termanis. Layar pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Layar 2. 1, 2, 3. Oke, layar 3. 1, 2, 3. Oke, layar 4 banyak yang ditutup. Kayaknya nggak perlu ya, Iya. karena ditutup. Nggak apa-apa, itu aja biar Nggak saya apa-apa. dapat namanya ya. Oke. Sampai yang terakhir. Bentar. 4, 5, 6. Oke, Sis Farina. Oke, terima kasih. Bro Dileh, tolong sekali lagi ditampilkan ininya, flyernya. Pengumuman ya. Ya, pengumuman. Ya. Sebentar saya sorot dulu ya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kita selalu diadakan di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Nah, untuk minggu pertama kan hari ini ya, bulan Maret. Selanjutnya bertemu lagi tanggal 15 Maret di jam yang sama dan doa 7 malam, 18.30 waktu Indonesia. Untuk 2 minggu lagi kita akan bertemu yang dibawakan oleh Bapak Kriswanto Kusbiantoro dengan tema doa dan kuasa doa. Nah, jangan ketinggalan, nanti Bapak Ibu masih bisa kasih tahu juga untuk teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung, tetap bisa bergabung di minggu ketiga nanti, tanggal 15 Maret. Nah, untuk minggu depan sendiri, bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Kota Bandung, kami sangat-sangat mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti doa syafaat profetik. Doa syafaat profetik ini kita adakan secara onsite di Gedung Bumi Silih Asih, di ruang Yakobus. Kita akan adakan waktunya sama, setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan selesai. Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh bertanya sama saya atau sama Ibu Lingling, nomornya ada di flyer ya. Oke, mungkin seperti itu aja pengumumannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Romo Hendra, kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk hadir mengikuti acara pada malam hari ini. Ditunggu kehadirannya di baik minggu depan di dalam doa syafaat profetik maupun 2 minggu yang akan datang. Oke, Romo Hendra boleh minta berkatnya untuk menutup acara ini? Siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tanti intinya kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang senantiasa kau limpahkan kepada kami semua, ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini, untuk pengajaran yang telah diberikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami terima lewat pikiran, lewat pendengaran, masuk dalam batin kami, bisa kami cerna, bisa kami refleksikan, dan mudah-mudahan juga doa senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kami. Doa menjadi nafas kehidupan bagi kami, oksigen spiritual yang memberikan kesegaran, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap hari. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, dan kami senantiasa mohon rahmat, pelindungan, dan penjagaan-Mu, terlebih-lebih pada malam hari ini saat kami beristirahat, demikian juga pada hari-hari besok, pada saat kami berkarya, bekerja, apapun profesi kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Juga Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, agar senantiasa baik adanya,
senantiasa kau jaga dan kau lindungi. Berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Sampai jumpa.